Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Irawan pada mata kuliah Matematika Teknik. Pokok bahasan kita hari ini adalah tentang limit dan kekontinuan. Baik. Sekarang adalah kita menjelaskan tentang definisi limit. Ya. Misalkan kita ada persamaan, persamaannya adalah f x kuadrat min 1 kemudian x min 1 ya. Misalkan x itu sama dengan 1 ya. X sama dengan 1 sehingga 1 kuadrat min 1 ya. Kemudian dibagi 1 min 1. Hasilnya adalah 0 per 0. Ya. Karena hasilnya adalah 0 per 0, maka fungsi ini tidak bisa didefinisikan bahwa X mendekati 1. X sama dengan 1. Ya. Tetapi fungsi ini masih bisa dinyatakan bahwa X itu mendekati 1. Ya, ingat karena X mendekati 1 berarti adalah nilainya di bawahnya ya. Misalkan kita pakai nilai mendekati 1 adalah 0,9, maka fungsinya ini hasilnya adalah 1,9. Kemudian 0,99 hasilnya adalah 1,99. 0,999 hasilnya adalah 1,999. Kemudian 0,99999 efeknya adalah 1,99999 ya. Kemudian kalau misalkan kita naikkan dikit yang mendekati 1 juga, misalkan 1,001, maka efeknya adalah 2,001 dan seterusnya. Ya. Kita lanjutkan sehingga kita bisa melihat di sini adalah bahwa fungsi X itu mendekati 2 ya, fungsi X ini akan mendekati 2 jika X mendekati 1 ya. Jadi nilainya ini akan mendekati 2 jika X-nya ini mendekati 1, tapi bukan 1. Kalau 1 tadi hasilnya 0 ya, hasilnya 0. Kalau mendekati 1 ya di sini yang di sini 0,99 tadi adalah beradanya di sini ya. Dia akan mendekati 2. Kemudian yang plus tadi di sini dia juga akan mendekati 2. Sehingga dapat dituliskan secara matematis bahwa limit, ya ini bacanya adalah limit X kuadrat min 1 dibagi X min 1 untuk X mendekati 1 adalah 2. Ya, jadi bacanya ini limit X kuadrat min 1 per X min 1 untuk limit X mendekati 1 sama dengan 2. Sehingga bisa didefinisikan bahwa limit fungsi X atau limit fx untuk X mendekati C itu adalah konstan ya, nilai tetap ya, atau nilai tetap dari fungsi X-nya sama dengan L, berarti bahwa bila mana X dekat tetapi berlainan dengan C, maka fx dekat ke L. Jadi mendekati L itu ya. Itu adalah definisi limit secara intuisi. Baik, contoh limit 3x ditambah 1, kemudian untuk X mendekati 1 sama dengan 8 ya. Angka 8 ini dimulai dari mana? Dari 3, ini kan 3 kali 1, kemudian ditambah 5 ya, tambah 5, hasilnya adalah 8 ini. Terus berikutnya limit 2x kuadrat min 3x min 2 untuk X
X min 2, ya, untuk X mendekati 2 itu sama dengan, nah ini harus dirubah ke dalam dipecah persamaannya ya. Kita ingat bahwa ini ada A, kemudian ditambah B, ya, A ditambah B, kemudian A min B. Lihat ya persamaan ini ya. Caranya adalah A dikalikan dengan A, kemudian A dikalikan dengan B, dan B dikalikan dengan A, kemudian B dikalikan dengan B. Ini ya. Nah, ini harus dipecah dalam bentuk ini. Maka hasil pecahannya adalah 2X plus 1. Jadi harus di 2X plus 1. Jadi harus dihitung 2X ini dikali berapa. Hasilnya adalah X. Maka 2X plus 1 dikali dengan X min 2 dibagi X min 2. Ya. Jadi harus ingat perkalian bahwa A tambah B, A min B. Sehingga kalau ini kita kalikan nanti hasilnya adalah seperti ini. 2X plus 1, 2X kuadrat, ya, 2X min 2, 4X, 1X. Hasilnya adalah min 3X min 2. Dibagi X min 2, maka X2 ini kita coret dulu. Nah, sehingga limit hasilnya adalah limit dari 2X plus 1 untuk X mendekati 2 itu sama dengan 5. Ya. Jadi kalau ini untuk menyederhanakan saja ya. Kalau nanti Anda langsung memasukkan ini ke dalam persamaan ini, maka nanti hasilnya adalah dia 0 ya, tidak terdefinisi. Karena apa? Karena X-nya itu 2, itu 2 min 2 kan hasilnya 0 ya. Maka ini bukan itu. Jadi harus disederhanakan dulu menjadi sebuah bentuk perkalian. Oke, berikutnya adalah yang contoh nomor 3. Limit X min 9 dibagi akar X min 3 untuk X mendekati 9. Nah, itu sama dengan X min 9 dibagi X min 3 ya, dikali akar X plus 3 dibagi akar X plus 3. Ya, jadi ini kan kalau kita kalikan hasilnya adalah 1. Jadi ini untuk menghilangkan angkanya ini di bawah ini, maka harus dikali dengan bilangan seperti ini. Oke, hasilnya adalah limit X min 9 dikali akar X ditambah 3 per X9 untuk X mendekati 9 sama dengan limit akar 3 ditambah 3 untuk X mendekati 9 sama dengan 6. Ya. Jadi harus dikali dengan angka ini. Selanjutnya adalah lim sin 1 per X. X mendekati 0. Ya. Berapa nilainya? Kita lihat X itu sin 1 per X. Kalau misalkan 2 per pi, hasilnya adalah 1. 2 per 2 pi sama dengan 0. 2 per 3 pi sama dengan min 1. 2 per 4 pi sama dengan 0. 2 per 5 X sama dengan 1. 2 per 6 pi sama dengan 0. 2 per 7 pi sama dengan min 1. 2 per 8 pi sama dengan 0. Hasilnya adalah 0 dan ini tidak diketahui. Dari tabel terlihat bahwa nilai X menuju 0, sin 1 per X tidak menuju ke satu nilai. Jadi ini tidak jelas ya. Tidak menuju satu nilai, sehingga limitnya tidak ada. Jadi lim sin 1 per X itu tidak mempunyai limit, ya, limit atau tidak mempunyai batas. Oke. Kita lanjutkan. Limit ke kiri dan limit ke kanan. Ya. Kita lihat notasinya. Jika X menuju C, dari arah kiri, ya ini dari X menuju C dari arah kiri, Mas, dari kiri itu dari arah bilangan yang lebih kecil dari C, maksudnya lebih dari C, limit disebut limit kiri. Notasinya adalah lim Fx untuk X mendekati C dari arah kiri. Dia tandanya ada tanda min. Jadi kalau tanda min itu adalah dia artinya ada limit kiri.
Kemudian kalau limit kanan itu jika X menuju C dari arah kanan, ya. Artinya arah kanan itu nilai bilangan dari lebih besar dari C. Limit disebut limit kanan sehingga notasinya adalah C+. Di atasnya ada tanda plus. Ya. Hubungan antara limit dengan limit sepihak atau limit kiri atau limit kanan, ya. Jika limit fungsi f(x) X sama dengan X mendekati C sama dengan L, ya, maka lim fungsi f(x) untuk X mendekati C, ingat tandanya negatif berarti arah kiri itu sama dengan L, dan limit f(x) untuk X mendekati C arah kanan itu juga sama dengan L. Jika limit f(x) X mendekati C arah kiri, ya, C tanda min tadi adalah arah kiri, tidak sama dengan fungsi limit f(x) X mendekati C arah kanan, ya, maka limit f(x) X mendekati C tidak ada, ya. Jadi kalau nanti fungsi kanan dan kirinya itu ternyata tidak sama, maka limitnya itu tidak ada. Tetapi kalau fungsi limit kanan dan kirinya itu sama, ya, sama tadi, maka baru muncul limit kanan dan limit kiri, gitu ya. Kita lihat contoh seperti ini. Contoh, diketahui fungsi f(x) X kuadrat, kemudian X kuadrat X itu lebih kecil dari sama dengan 0, kemudian X ya, X 0, X, jadi X lebih besar dari 0, X lebih kecil dari 1, kemudian 2 plus X kuadrat dikali X lebih besar sama dengan 1. Ya. Pertanyaannya, hitung limit f(x) X mendekati 0, kemudian hitung limit f(x) X mendekati 1, dan hitung limit f(x) X mendekati 2, intinya jika ada limitnya menghitung. Berapa limitnya itu jika ada. Ya, kemudian gambar grafik dari fungsi X tersebut. Kita lihat ya. Yang pertama, karena aturan fungsi berubah di X sama dengan 0, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan di X sama dengan 0. Limit f(x) X mendekati 0. Berarti kalau tanda negatif itu berarti limit kiri, ya. Sama dengan lim X kuadrat X mendekati 0 sama dengan 0. Intinya kalau dikasih 0 hasilnya adalah 0. Kemudian limit X mendekati limit f(x) X mendekati 0 berarti dari arah kanan sama dengan 0 juga. Sehingga limit fungsi f(x) X mendekati 0 sama dengan 0. Yang kedua, karena aturan fungsi berubah di X sama dengan 1, maka perlu dicari limit kiri dan kanan di X sama dengan 1. Sehingga lim f(x) X mendekati 1 arah kiri sama dengan lim X sama dengan 1 X mendekati 1 arah kiri. Kemudian limit f(x) X mendekati 1 arah kanan sama dengan lim 2 plus X kuadrat sama dengan 3 X mendekati 1 arah kanan. Karena limit fungsi f(x) untuk X mendekati 1 arah kiri tidak sama dengan lim f(x) X mendekati 1 arah kanan, sehingga limit f(x) X mendekati 1 tidak ada. Ingat, karena kanan dan kiri tadi tidak sama, ya, tidak sama, sehingga limitnya tidak ada. Karena aturan fungsi tidak berubah di X sama dengan 2, maka tidak perlu dicari limit kiri dan limit kanan di X sama dengan 2. Sehingga lim f(x) X mendekati 2 itu sama dengan lim 2 plus X kuadrat sama dengan X mendekati 2 sama dengan 6. Sehingga ini X-nya kita masukkan 2, ya,
2 kuadrat hasilnya adalah 4. 4 tambah 2 hasilnya adalah 6. Oke, lanjutkan. Kalau kita gambar grafik, yang pertama untuk fx kuadrat, dia bentuknya adalah parabola. Bentuknya adalah parabola. Kemudian untuk fungsi fx sama dengan x itu hasilnya adalah garis lurus. Ini garis lurus ya. Kemudian untuk x sama lebih besar sama dengan 1, grafiknya adalah parabola. Ini adalah parabola. Kemudian untuk di X sama dengan 1 itu tidak ada limit ya. Tadi kan sudah dihitung bahwa X sama dengan 1 tidak ada limit. Oke. Untuk gambar grafik nanti bisa menggunakan software yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Tentukan konstanta C agar fungsi 3 min Cx ya X itu lebih kecil min 1, kemudian X kuadrat min C, X lebih besar sama dengan min 1. Mempunyai limit di X sama dengan min 1. Jadi disuruh nilai C-nya itu berapa C-nya. Jawab, agar fungsi X mempunyai limit di X sama dengan min 1, maka limit kiri harus sama dengan limit kanan. Jadi supaya nilainya itu adalah limit di X min 1, maka harus mempunyai limit kiri harus sama dengan limit kanan. Ya, sehingga limit fx X mendekati min 1. Ingat, di atasnya ini ada tanda min, berarti ini adalah limit kiri sama dengan lim 3 min Cx X mendekati min 1 arah kiri sama dengan 3 plus C. Terus berikutnya limit fx X mendekati min 1 arah kanan sama dengan lim X kuadrat min C untuk X mendekati min 1 arah kanan sama dengan 1 min C. Agar limit ada, maka 3 plus C sama dengan 1 min C. Ingat ya, tadi kan limit kanan dan kiri sama, sehingga persamaan ini adalah bisa dibuat bahwa 3 plus C sama dengan 1 min C. C sama dengan min 1. Itu adalah untuk hasilnya ya. Kalau kita masukkan 3 plus C, 3 plus 3 min 1 itu sama dengan 2. Kemudian 1 min 1, karena min 1 berarti plus ya. 1 tambah 1, 2, sehingga hasilnya adalah C sama dengan min 1. Maka ini bisa dibilang bahwa C ini hasilnya adalah min 1. Oke, begitu. Berikutnya adalah sifat limit fungsi. Misal lim fx fungsi X mendekati A sama dengan L, dan limit Gx X mendekati A sama dengan G, limit dari F, G ada dan berhingga, intinya berhingga ya, maka limit fx plus minus G X mendekati A itu sama dengan limit fx X mendekati A ditambah limit Gx X mendekati A sama dengan L plus minus G. Ya. Jadi tinggal ditambahkan dihilangkan limitnya sehingga ketemu L plus minus G. Terus yang kedua adalah limit fx kali Gx. Nah, maksudnya plus minus tadi ya, maksudnya plus minus tadi jika ditambah atau dikurangi gitu ya. Ditambah atau dikurangi. Terus berikutnya limit fx dikali Gx X mendekati A sama dengan limit fx X mendekati A dikali dengan limit Gx X mendekati A sama dengan L dikali G. Ya, L dikali G. Berikutnya adalah kalau dibagi limit fx dibagi Gx untuk X mendekati A sama dengan limit fx X mendekati A dibagi limit Gx X mendekati A sama dengan L dibagi G, itu dengan syarat G tidak boleh sama dengan 0 ya. Selama G tidak sama dengan 0,
maka itu bisa dilakukan rumus seperti ini. Yang keempat, limit f(x) pangkat n, kemudian x mendekati a, ada ingat bila eksponen pangkat n, sama dengan limit f(x) pangkat n, x mendekati a, bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Yang kelima, limit fungsi akar f(x) pangkat n, kemudian x mendekati a, itu sama dengan akar limit f(x) x min a, ya, sama dengan akar dari L pangkat n. Ya, akar n pangkat L. Jadi dengan syarat bila n genap, L harus positif. Jadi nilainya harus positif, kalau negatif tidak boleh, ya. Kita lanjutkan prinsip apit. Ya, misal f(x) lebih kecil dari sama dengan gx, kemudian lebih kecil sama dengan hx, untuk x di sekitar c dan limit f(x) x mendekati c sama dengan L, serta limit hx x mendekati c sama dengan L, maka limit gx untuk x mendekati c itu sama dengan L. Ya, contoh, hitung limit x min 1 kuadrat sin 1 per x min 1, ya. Berapa nilainya ini? Maka min x min 1 kuadrat itu lebih kecil dari sama dengan x min 1 kuadrat sinnya x 1 per x min 1 lebih kecil dari sama dengan x min 1 kuadrat. Karena min 1 itu lebih kecil sama dengan sin 1 per x min 1, lebih kecil sama dengan 1, dan limit limit min x min 1 kuadrat x mendekati 1 sama dengan 0, maka limit x min 1 kuadrat x mendekati 1 sama dengan 0, maka limit x min 1 kuadrat x mendekati 1 sin 1 per x min 1 sama dengan 0. Kemudian limit fungsi trigonometri, ya. Lim sin x per x mendekati 0 sama dengan 1, kemudian lim cos x mendekati 0 sama dengan 1, kemudian lim tan x per x sama dengan x mendekati 0 sama dengan 1. Contoh, lim 3x plus sin 4x dibagi 5x min tan 2x, kemudian x mendekati 0 sama dengan lim 3 plus sin 4x per 4x dikali 4 dibagi 5 min tan 2x per 2x kali 2, x mendekati 0 sama dengan 2 plus lim sin 4x per 4x kali 4 untuk x mendekati 0 sama dengan 5 min lim tan 2x per 2x kali 2 untuk x mendekati 0 sama dengan 3 lim sin 4x per 4x dikali 4, ya, 4 untuk 4x mendekati sama dengan 0, kemudian 5 min lim tan 2x per 2x kali 2 untuk 2x mendekati 0, hasilnya adalah 7 dibagi 3. Ingat bahwa x itu 0 ekuivalen dengan 4x. Hasilnya adalah 0, ya. Kita lanjutkan. Limit tak hingga dan limit tak hingga dan limit di tak hingga. Kemudian limit tak hingga, misal ada fungsi f(x) itu untuk x mendekati a sama dengan L, L itu tidak sama dengan 0, dan lim dari fungsi gx untuk x mendekati a sama dengan 0, maka lim fx per gx untuk x mendekati a sama dengan, ada 4 ketentuan, ya. Kalau hasilnya itu adalah positif tak hingga, itu memenuhi persyaratan jika L lebih dari 0 dan gx itu 0 dari atas, dari arah atas. Dari arah atas berarti
yang atas itu berarti bernilai ya. Kemudian kalau negatif tak hingga itu jika L lebih besar dari 0 dan GX-nya 0 dari arah bawah. Jadi yang bawah GX-nya itu adalah 0 ya. Arah bawah. Kemudian positif tak hingga jika L lebih kecil dari 0 dan GX dari arah bawah. Kemudian negatif tak hingga jika L lebih kecil dari 0 dan GX itu dari arah atas. Catatan GX itu 0 dari arah atas, maksudnya GX menuju 0 dari nilai GX positif. Kemudian kalau disebut dengan GX negatif itu 0 dari arah bawah, maksudnya GX menuju 0 dari nilai GX ke negatif. Oke, contoh. Limit X kuadrat ditambah 1, X min 1, X mendekati 1 dari arah kiri. Ya, contoh ini. Yang kedua adalah X kuadrat ditambah 1 dibagi X kuadrat min 1 untuk X mendekati min 1 dari arah kiri. Kemudian lim X per sin X untuk X mendekati pi dari arah kanan. Jawab, limit X kuadrat ditambah 1, X mendekati 1 arah kiri sama dengan 2 lebih besar dari 0 ya. Kalau misalnya kita masukkan, ini hasilnya adalah hasilnya sama dengan 2 lebih besar dari 0. Oke. Kita lihat ya. GX sama dengan X min 1 akan menuju 0 dari arah bawah karena kalau X-nya 1 dari kiri berarti X lebih kecil dari 1. Akibatnya X min 1 akan bernilai negatif sehingga hasilnya adalah negatif tak hingga. Ya, hasilnya adalah negatif tak hingga. Oke. Berikutnya adalah jika limit X kuadrat ditambah 1, X mendekati min 1 arah kiri sama dengan 2 lebih besar dari 0, X kuadrat min 1 akan menuju 0 dari arah atas karena X itu kalau mendekati min 1 dari kiri berarti X lebih kecil dari min 1. Tapi bilangan negatif yang lebih kecil dari min 1 jika dikuadratkan lebih besar dari 1 sehingga X kuadrat min 1 bernilai positif sehingga lim X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat min 1, X mendekati min 1 arah kiri hasilnya adalah positif tak hingga. Oke. Berikutnya adalah karena lim X itu X mendekati pi plus sama dengan pi lebih besar dari 0 dan jika menuju pi dari arah kanan maka nilai sin X menuju 0 dari arah bawah, arah nilai sin X negatif sehingga lim X per sin X mendekati pi plus itu sama dengan negatif tak hingga. Oke, ini kalau digrafikan akan seperti ini ya. Fungsi sin X ini jika digambar melalui aplikasi grafik akan berbentuk seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Limit di tak hingga ya, ini kalau tadi limit di hingga, ini limit di tak hingga. Contoh, lim fx x mendekati tak hingga sama dengan L jika AE lebih besar dari 0, M lebih besar dari 0, kemudian X lebih besar dari M, dan fungsi fx min L itu lebih kecil dari E, atau fx mendekati L jika X menuju tak hingga. L ini akan mendekati X jika X menuju ke limit tak hingga. Dan contoh hitung limit X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 per 2X kuadrat ditambah 4 untuk X menuju tak hingga. Sehingga limit X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 dibagi 2X kuadrat tambah 4 untuk X tak hingga sama dengan limit X kuadrat ya, dipecah dulu 1 ditambah 2 per X ditambah 5 per X kuadrat dibagi X kuadrat 2 ditambah 4 per X kuadrat sama dengan limit 1 plus 2X ditambah 5 per X kuadrat dibagi 2 plus 4 per X kuadrat X mendekati tak hingga sama dengan setengah. Ini untuk
hasilnya ya. Ingat ini ada fungsi kuadrat berarti harus dipecah nilainya. Oke, kita lanjutkan. Contoh kedua, limit fx sama dengan L jika AE lebih besar dari 0, EM lebih kecil dari 0, EX lebih besar dari M, untuk fungsi fx min L itu lebih kecil dari E, atau fx mendekati L jika X menuju minus tak hingga. Contoh, hitung limit 2x plus 5 per 2x kuadrat plus 4, X mendekati min tak hingga. Jawab, limit 2x plus 5 dibagi 2x kuadrat ditambah 4, X min tak hingga sama dengan lim X kuadrat per 2x plus 5, X kuadrat dibagi X kuadrat kali 2 plus 4X kuadrat, X limit tak hingga sama dengan lim 2 per X ditambah 5 per X kuadrat, 2 plus 4 per X kuadrat, X mendekati min tak hingga sama dengan 0. Oke, contoh ya, hitung limit akar dari X kuadrat ditambah X plus 3 plus X untuk X sama dengan limit min tak hingga. Jawab, karena X dan limit tak hingga di atas, limit di atas adalah bentuk dari tak hingga min tak hingga. Limit X min tak hingga itu akar dari X kuadrat ditambah X ditambah 3 plus X sama dengan limit akar dari X kuadrat ditambah X ditambah 3 plus X mendekati min tak hingga dikali dengan akar X kuadrat ditambah X ditambah 3 min X dibagi akar X kuadrat ditambah X ditambah 3 min X sama dengan limit X kuadrat ditambah X plus 3 min X kuadrat dibagi akar dari X kuadrat plus X plus 3 min X sama dengan limit X plus 3 per akar kuadrat X kuadrat ditambah X tambah 3 min X untuk X mendekati min tak hingga sama dengan limit dari X1 ditambah 3X dibagi akar X kuadrat 1 ditambah 1 per X ditambah 3 per X kuadrat min X sama dengan limit X plus 1 plus 3 per X dibagi min X akar 1 ditambah 1 per X ditambah 3X kuadrat min X untuk X min tak hingga sama dengan lim 1 plus 3X per akar 1 ditambah 1 per X ditambah 3X kuadrat ditambah 1 untuk X min tak hingga hasilnya adalah min setengah. Oke, berikutnya adalah kekontinuan fungsi. Fungsi fx dikatakan kontinu pada suatu titik X sama dengan A jika fungsi A ada. Di fungsinya A itu ada ya. Terus limit fx X mendekati A ada, kemudian limit fx X mendekati A sama dengan FA. Jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka F dikatakan tidak kontinu di X sama dengan A. Jadi ada beberapa persyaratan, ada 3 ini yang harus dipenuhi bahwa suatu fungsi itu dikatakan kontinu. Kita lihat contohnya adalah FA tidak ada, F tidak kontinu di X sama dengan A. Jadi ini tidak memenuhi ya jika FA ada. Kemudian FA ini tidak ada. Lim Fx mendekati A juga tidak ada. Kemudian lim Fx sama dengan FA juga tidak ada, sehingga ini tidak dikatakan bisa kontinu. Oke, karena limit dari kiri L1 tidak sama dengan limit kanan, maka F tidak mempunyai limit di X sama dengan A. Ya ini ya. Di limit di kiri L1, ingat limit di kiri L1 ini tidak ada. Ingat ini L1 kan tidak ada ini. Yang kanan ada, tapi yang di sini kan tidak ada. Ya, ini ditarik. Ya, di kanan tidak ada. Kemudian maka tidak punya limit. Fungsi fx tidak kontinu atau dikatakan fungsi fx tidak kontinu di X sama dengan A. Kemudian yang ketiga, misalkan fa ada. Ini fungsi fa ada, limit X mendekati fx mendekati A ada. Ya, ini ada kanan dan kiri. Tapi nilai fungsi tidak sama dengan limit fungsi, ya, karena sehingga fungsi f tidak kontinu di X sama dengan A, ya. Tapi ini ada masalah juga.
tidak sama dengan limit fungsi. Nilai fungsi tidak sama dengan limit fungsi. Sehingga dikatakan bahwa f(x) tidak kontinu di X sama dengan A. Berikutnya FA ada. Yang ketiga ya FA ada. Limit X mendekati A untuk fx ada. Limit fx X mendekati A sama dengan FA. Nah, ini ya. Dengan ada berarti ini dikatakan kontinu di X sama dengan A. Kemudian ketak kontinuan terhapus. Ketak kontinuan kasus I bisa dihapus dengan cara mendefinisikan nilai fungsi di titik tersebut sama dengan limit fungsi. Ya, ini grafiknya ya. FA, FA. Contoh, periksa apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 2 jika tidak sebutkan alasannya. Ya. Yang pertama, A, fx sama dengan x kuadrat min 4, x min 2. Kemudian yang B, fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2 per 3x min 2 sama dengan X tidak sama dengan 2, X sama dengan 2. Dan yang ke C, fx sama dengan X plus 1, X lebih besar, lebih kecil dari 2, X kuadrat min 1, X lebih kecil sama dengan 2. Yang pertama ya, fungsi tidak terdefinisi di X sama dengan 2 karena bentuknya adalah 0 per 0. Ya, kalau bentuknya 0 per 0, maka tidak terdeteksi, sehingga fx tidak kontinu di X sama dengan 2. Ya. Ini X-nya dilihat, X-nya ini sama dengan dimasukkan ke dalam persamaan gitu maksudnya ya. Kemudian yang ke B, ya min F2 sama dengan 3. Ya, min F sama dengan 3 sehingga limit X kuadrat min 4, X min 2, X mendekati 2 sama dengan limit X min 2, X plus 2. Ya, ini harus dipecah dulu kalau ada seperti ini, kalau fungsinya kuadrat ini harus dipecah sehingga hasilnya adalah X min 2, X plus 2 mendekati X2 sama dengan 4. Kemudian limit X mendekati 2 fx tidak sama dengan F2. Ya. Karena limit tidak sama dengan nilai fungsi, maka fx tidak kontinu di X sama dengan 2. Ya. Jadi tiga syarat itu harus terpenuhi sehingga dikatakan kontinu. Kalau ini hasilnya adalah dia tidak sama hasilnya dengan nilai limit dan nilai fungsi. Ya. Berikutnya, kemudian F2 sama dengan 2 kuadrat min 1 sama dengan 3. Kalau kita limit fx X mendekati 2 arah kiri sama dengan lim X plus 1, X mendekati 2 arah kiri sama dengan 3. Kemudian limit fx X mendekati 2 arah kanan sama dengan lim X kuadrat plus X kuadrat min 1, X mendekati 2 arah kanan sama dengan 3. Ya, sehingga ini limit fx itu X mendekati 2 itu sama dengan 3 hasilnya. Maka limit fx X mendekati 2 sama dengan F2 karena ini sama ya nilai limit dengan nilai persamaan itu sama, maka karena semua syarat terpenuhi maka fx kontinu di X2. Oke. Berikutnya adalah kontinu kiri dan kontinu kanan. Fungsi fx disebut kontinu kiri di X sama dengan A jika limit X fx X mendekati A itu sama dengan FA. Kemudian fungsi fx disebut kontinu kanan di X sama dengan A jika limit fx X mendekati A arah kanan sama dengan FA. Fungsi fx kontinu di X sama dengan A jika kontinu kiri dan kontinu kanan di X sama dengan A. Contoh, tentukan konstanta A agar fungsi fx X ditambah A. Kemudian X lebih kecil dari 2. Kemudian AX kuadrat min 1. X lebih besar sama dengan 2, kontinu di X sama dengan 2. Kemudian kita jawab, agar fx kontinu di X sama dengan 2, haruslah F kontinu kiri di X sama dengan 2, sehingga limit fx X mendekati 2 arah kiri, itu sama dengan F2. Kemudian limit fx
X mendekati 2 arah kiri sama dengan lim X mendekati 2 arah kiri ditambah A sama dengan 2 plus A. Kemudian F2 sama dengan A2 kuadrat min 1 sama dengan 4A min 1. Kalau kita jabarkan ke sini ya. Ini ke sini, ini ke sini. Hasilnya adalah min 3A sama dengan min 3A sama dengan 1. Sehingga F kontinu kanan di X sama dengan 2. Lim Fx X2 mendekati X mendekati 2 arah kanan sama dengan F2. Sehingga F2 sama dengan A2 kuadrat min 1 sama dengan 4A min 1. Sehingga limit fungsi X mendekati 2 arah kanan sama dengan lim AX kuadrat min 1. X mendekati 2 arah kanan sama dengan 4A min 1. Salah, selalu terpenuhi ya. Jadi nilainya selalu terpenuhi. Oke. Kekontinuan pada interval, fungsi Fx dikatakan kontinu pada interval buka AB bila Fx kontinu pada setiap titik di dalam interval tersebut dengan syarat bahwa fungsi X kontinu pada A dan B, fungsi Fx kontinu kanan di X sama dengan A. Sedangkan Fx dikatakan kontinu pada interval tertutup A, B ini ada nilai mutlak ini ya. Bila Fx kontinu dari kiri X sama dengan B. Bila Fx kontinu untuk setiap nilai X ER, maka dikatakan Fx kontinu di mana-mana. Kemudian kalau diskontinu, dicirikan dengan adanya loncatan atau gap pada grafik fungsi. Terdapat 3 jenis diskontinuitas. Yang pertama tak hingga di A jika limitnya kiri dan kanan tak hingga tidak ada. Loncat berhingga di A jika limit kiri dan kanannya berhingga namun tak sama. Dan dapat dihapuskan atau dihilangkan di A jika nilai fungsi dan limitnya ada tetapi tidak sama. Lim Fx X mendekati A tidak sama dengan fungsi A. Kemudian Fx diskontinu yang dapat dihapuskan di A jika ada fungsi sedemikian sehingga Fx sama dengan Fx untuk semua X tidak sama dengan A di dalam domain dari F, fungsi baru F kontinu di A. Contoh, nah, X ini fungsi X sama dengan sin X per X jika X tidak sama dengan 0, kemudian 0 jika X sama dengan 0. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Bapak saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.